Pada seleksi P3K 2024, berdasarkan dari ketersediaan informasi, akan ada yang diangkat menjadi P3K penuh waktu dan ada yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, di sini nanti dari masing-masing daerah tentunya sudah menerima penetapan kebutuhan dari Kemenpan RB untuk yang formasi CPNS maupun juga P3K. Pada video ini saya akan berbagi update informasi terbaru dari Prof. Nunuk Suryani bahwasanya guru honorer ini tidak bisa ya masuk P3K paruh waktu, dan kira-kira bagaimanakah skema P3K penuh waktu untuk guru honorer dan bagaimanakah nasib guru honorer setelah Desember tahun 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com bahwasanya guru honorer tidak dapat formasi P3K 2024. Dirjen Nunuk menyatakan tidak akan dialihkan ke P3K paruh waktu. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, guru honorer termasuk prioritas 1 atau P1 yang tidak mendapatkan formasi P3K 2024 ini bisa bernafas lega. Menurut Direktur Jenderal atau Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemdikbudristek Nunuk Suryani, P1 dan guru honorer yang tidak terakomodasi pada P3K 2024 tidak akan dialihkan ke paruh waktu. Guru tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem P3K paruh waktu. Dasarnya jelas bahwa guru ASN harus memenuhi beban kerja 24 jam ya, sehingga tidak memungkinkan mereka mengajar di sekolah lain, terang Dirjen Nunuk dalam diskusi dan buka bersama di Fortadikbud pada hari Jumat kemarin. Dan dia menegaskan guru mata pelajaran atau guru mapel juga tidak akan dialihkan ke P3K paruh waktu, sebab guru mapel pun itu harus memenuhi beban kerjanya yaitu 24 jam. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemdikbudristek sudah memberikan usulan dalam penyusunan RPP Manajemen ASN agar guru tidak masuk dalam sistem P3K paruh waktu. Dirjen Nunuk berharap semua usulan Kemdikbudristek terkait masalah guru ini bisa diakomodasi dalam RPP tersebut. Kalau enggak ya akan begini-begini terus. Saya rasa 3 kali pengadaan seleksi P3K 2021, 2022, 2023 bisa menjadi bahan evaluasi bagaimana agar pengangkatan guru honorer ini menjadi ASN P3K ini bisa tuntas tuturnya. Kemdikbudristek menyiapkan kebutuhan formasi guru P3K 2024 sebanyak 419.146. Dan sayangnya hingga pengusulan formasi P3K 2024 melalui informasi ditutup, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB usulannya sangat minim, bahkan merosot dibandingkan seleksi tahun 2021 hingga 2023. Dirjen Nunuk mengungkapkan masih terdapat kekurangan sebanyak 248.497 formasi guru P3K. Dan dari jumlah tersebut terdapat 2.633 prioritas 1 atau P1 yang merupakan peserta lulus passing grade seleksi tahun 2021. Misi kami sebenarnya ingin menuntaskan P1 dan juga guru honorer yang sudah mengabdi lama di sekolah negeri. Makanya pengadaan guru ASN tahun ini kami fokuskan kepada P3K terangnya. Sayangnya untuk P1 saja sebenarnya harus dituntaskan oleh Pemda, tidak semua diusulkan. Dari sisa 14.070 P1 yang bisa terakomodasi tahun ini sebanyak 11.437 formasi. Sisanya 2.633 formasi ini tidak diusulkan. Dirjen Nunuk mengatakan untuk menuntaskan P1 dan guru honorer ini Kemdikbudristek tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan dukungan dari kementerian atau lembaga yang tergabung dalam panitia seleksi nasional. Dan kalau kami maunya guru honorer dituntaskan semuanya dan diangkat menjadi P3K ucapnya. Jika semuanya tuntas, lanjut Dirjen Nunuk baru pengisian formasi guru ASN berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN dengan turunan PP Manajemen ASN.
Sebenarnya kata profesor bidang pendidikan ini, Pemda seharusnya memaksimalkan usulan formasinya, toh penggajiannya nanti pada tahun 2025, sehingga tidak akan mengganggu sistem anggaran APBD tahun 2024. Namun lagi-lagi Prof. Nunuk menambahkan Pemda tidak melakukan karena takut tidak bisa membayar gaji dan tunjangan P3K. Dan beliau berharap usulan Kemdikbudristek terkait masalah guru dapat terakomodasi dalam rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang manajemen ASN, sehingga nantinya guru tidak akan masuk dalam sistem P3K paruh waktu. Dan kalau misalkan kita ingat kembali dari laporan singkat ya, yaitu rapat Komisi 2 DPR RI, di sini adalah tahun sidang 2023-2024, tepatnya pada masa sidang kedua rapat ketiga, bahwa di sini dijelaskan untuk skenario penataan XTHK2 dan juga tenaga non ASN itu adalah di sini dari SE Menpan RB ya, nomor sekian ini terkait tentang pendataan non ASN dengan batas waktu 30 September 2022. Kemudian berikutnya dilakukan audit data, yaitu berisikan verifikasi dan validasi data oleh BPKP dan juga BKPN. Kemudian penetapan status itu nanti P3K paruh waktu dan juga P3K penuh waktu. Penetapan dan penyesuaian status XTHK2 dan juga tenaga non ASN. Jadi penetapan formasi P3K ini adalah dari usulan KL dan D dan penetapan kebutuhan formasi. Berikutnya di sini pengangkatan menjadi P3K itu adalah di sini ada alternatif solusi. Yang pertama seleksi P3K penuh waktu, kemudian pengalihan status menjadi P3K paruh waktu serta dengan menggunakan metode lainnya. Dan ketidaktuntasan terkait tentang pengangkatan P1 atau guru lulus passing grade juga disampaikan, yaitu dalam usulan rekomendasi Kemdikbudristek dalam upaya penuntasan ASN P3K. Ini dari 14.000 sekian P1, ini nanti masih akan sisa 2.633 yang tidak bisa tuntas. Dikarenakan apa? Yaitu ketersediaan formasi. Namun di sini ada kabar gembira bagi teman-teman entah itu guru maupun juga tendik yang tidak masuk dalam database BKN, nantinya tetap bisa melakukan pendaftaran P3K ya. Karena apa? Dikarenakan untuk yang di bawah naungan Kemdikbudristek ini nanti menggunakan database dari Dapodik. Artinya yang penting kita itu masuk dalam Dapodik, tentunya kita bisa nih untuk melakukan pendaftaran. Nah, selain menggunakan Dapodik, untuk Kemdikbudristek itu juga menggunakan database lulusan PPG. Artinya teman-teman yang tidak masuk Dapodik ini bisa melakukan pendaftaran asalkan punya sertifikat pendidik ya. Jadi sama halnya dengan tahun kemarin, yaitu lewat jalur Dapodik. Yang kedua itu adalah lewat jalur dari lulusan PPG. Dan untuk dari perekrutan guru sendiri, di sini di tahun ini tidak ada untuk yang CPNS, dikarenakan untuk pengadaan guru tahun 2024 ini hanya melalui mekanisme P3K. Sebenarnya di sini terdapat 77 instansi yang sudah mengajukan formasi CPNS guru. Ini ada totalnya 11.210. Namun dari sekian ini diubah ke semuanya dari CPNS menjadi P3K. Hal tersebut tentunya di sini juga dituangkan ya, yaitu dalam persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN dari Kemenpan RB, bahwasanya untuk setiap daerah tentunya untuk formasi guru ini tidak ada, yaitu yang CPNS guru. Artinya untuk tenaga guru nanti perekrutan seluruhnya ini menggunakan P3K teman-teman. Ini salah satu contoh, yaitu dari Kabupaten Bengkulu Selatan yang di sini mengalokasikan untuk P3K guru itu sebanyak 207. Nah, semoga saja nanti dari teman-teman guru ini tidak akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, semoga nanti diangkat menjadi P3K yang penuh waktu ya.